memasuki program Start News. Peristiwa yang terjadi di Mandailing Natal sepanjang tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang tahun 2020 nih Kak Feby terjadi berbagai peristiwa ya di Mandailing Natal, dan selain adanya pandemi COVID-19, pilkada juga menjadi satu peristiwa yang mendapat perhatian lebih dari masyarakat Madinah. Selain itu Kak Feby, berbagai kasus kriminal juga mencuat. Tim redaksi Start News merangkum berbagai peristiwa tersebut dalam Radio Shock Mandailing Natal. Kilas balik peristiwa yang terjadi di Bumi Gordang Sambilan sepanjang tahun 2020. Kita mulai dari bulan Januari. Peristiwa yang mendapat perhatian lebih adalah adanya penangkapan buaya di Sinunukan. Berikut kilas balik peristiwa di bulan Januari 2020. Januari tahun 2020. Peristiwa yang mendapat perhatian lebih adalah adanya penangkapan buaya di Sinunukan. Tanggal 3 Januari 2020, sempat teror warga Sinunukan 5, buaya sepanjang 3 meter berhasil ditangkap. Masyarakat pesisir pantai di Desa Sinunukan 5, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, kini sudah merasa lega setelah seekor buaya sepanjang 3 meter berhasil diamankan warga dibantu TNI. Buaya tersebut berhasil ditangkap warga dengan cara dijerat warga di Dusun Bubu, Desa Sinunukan 5, dibantu Babinsa TNI yang bertugas dari Satuan Koramil 17 Natal, Kodim 0212 Tapsel pada Jumat 3 Januari 2020. Sebelumnya, buaya tersebut sempat meneror warga dengan menampakkan diri di pesisir pantai. Penampakan ini membuat warga takut dan banyak yang merasa keselamatannya terancam. Ke peristiwa berikutnya, peduli Uighur, masyarakat Muslim Madinah gelar aksi solidaritas. Masyarakat Mandailing Natal yang tergabung dari Aliansi Masyarakat Muslim Madinah menggelar aksi solidaritas peduli Muslim Uighur. Aksi ini dilakukan dengan berjalan long march dari Kelurahan Pidoli, Jalan Willem Iskandar menuju Masjid Raya Pasar Lama Panyabungan. Aksi ini diikuti ribuan masyarakat Mandailing Natal. Aksi solidaritas ini dimulai sehabis sholat Jumat pada tanggal 3 Januari. Aksi ini digelar untuk membela saudara Uighur yang mengalami penindasan tanpa alasan yang jelas. Tanggal 10 Januari 2020, Kemenak Madinah launching gerakan subuh berjamaah. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal launching program salat subuh berjamaah yang bertempat di Masjid Agung Nur Ala Nur Panyabungan. Gerakan salat subuh berjamaah ini dimulai pada Jumat 10 Januari 2020. Kakang Kemenak Dr. Andus Zainal Arifin mengatakan gerakan sholat subuh berjamaah ini sebagai bentuk tanggung jawab dalam menciptakan Mandailing Natal yang sejahtera. Di penghujung bulan Januari 30 Januari 2020, anggaran dana desa tak transparan. Musdes Gunung Tua Jaya ricuh. Musyawarah desa yang dilaksanakan di Gedung Madrasah Gunung Tua Jaya Panyabungan dalam rangka pembahasan dana desa tahun 2020, Kamis 30 Januari berakhir ricuh. Kericuhan terjadi akibat masyarakat yang hadir dalam musdes itu tidak menerima atau menolak penggunaan dana desa tahun 2019 yang masih banyak belum dikerjakan. Masyarakat merasa dibodoh-bodohi aparat desa, maka dari itu masyarakat pun menolak pelaksanaan musyawarah desa tahun 2020. Peristiwa yang terjadi di Mandailing Natal sepanjang tahun 2020.
Kita bergeser ke bulan berikutnya ya Ika ya. Di bulan Februari munculnya Atika sebagai bakal calon wakil Bupati Mandailing Natal mendapat atensi lebih. Perempuan muda ini seperti mendobrak tatanan politik di Mandailing Natal. Selain itu, mandeknya pembayaran gaji honor TKS guru juga menjadi perhatian halayak. Berikut peristiwa di bulan Februari. Peristiwa yang terjadi pada bulan Februari tahun 2020. Nama Atika Nasution muncul di Pilkada 2020 akan bergandengan dengan Jakfar Sukhairi. Sosok perempuan bernama Atika Azmi Utami Nasution muncul di perhelatan demokrasi Pilkada tahun 2020 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal. Atika Nasution merupakan saudari kandung Rahmat Rayyan Nasution dari fraksi Gerindra, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Prode 2019-2024. Dan putri kandung Haji Khoir Nasution yang juga dikenal sebagai sosok pengusaha dan tokoh masyarakat di Kecamatan Kotanopan, Mandailing Julu. Namanya muncul dan digadang-gadang akan bergandengan bersama Wakil Bupati Mandailing Natal aktif Jakfar Sukhairi Nasution di Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal di tahun 2020. Bendera di Natal terbakar. Peristiwa berikutnya di bulan Februari, kebakaran hutan terjadi di Bukit Bendera, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Sumber Start News Husni Iskandar Dinata mengatakan sulitnya akses pemadam kebakaran ke lokasi membuat api hampir merembah ke pemukiman penduduk. Sesaat setelah terjadi kebakaran, aparat TNI dan Polri serta tim pemadam kebakaran sudah berada di lokasi. Upaya pemadaman dilakukan alat seadanya. Masih di bulan Februari, gaji honor TKS mengendap di rekening Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal Jamilah SH terkesan tertutup terkait dana gaji honor tenaga kerja sukarela atau TKS yang sudah mengendap selama 2 bulan di rekening Dinas Pendidikan Mandailing Natal. Seperti diketahui, jumlah anggaran untuk gaji honor TKS tingkat SD dan SMP itu mencapai 2 miliar rupiah. Di bulan yang sama, Februari 2020, Gubernur Sumatera Utara resmikan USB SMKN 1 Ulu Pungkut. Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 22 Februari meresmikan unit sekolah baru atau USB SMK Negeri 1 Ulu Pungkut bertempat di Desa Huta Padang, Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing Natal. Pembangunan sekolah ini bersumber dari APBD Provinsi tahun 2019. Selain meresmikan sekolah, Gubernur juga sekaligus meresmikan pembangunan rumah relokasi korban bencana dan infrastruktur di Desa Duhulambang, peresmian jembatan Aik Inumon 2 km 181.300 dan peresmian jembatan gantung di Desa Kampung Baru, Kecamatan Ulu Pungkut. Peristiwa yang terjadi di Mandailing Natal sepanjang tahun 2020. Baik sahabat Star FM, kita beralih ke bulan Maret, di mana di bulan Maret 2020 ada peristiwa yang memilukan, yaitu adanya angkot yang jatuh di Desa Hutarim Baru, Panjabungan Selatan. Selain menewaskan 2 orang, belasan lainnya juga luka-luka. Dan pada bulan Maret 2020 ini juga dirayakan ulang tahun ke-21 Kabupaten Mandailing Natal. Peristiwa yang terjadi pada bulan Maret tahun 2020. Berikutnya peristiwa yang terjadi di bulan Maret 2020, angkot jatuh ke jurang, 2 tewas, belasan luka-luka.
Sebuah minibus berpenumpang sedikitnya 24 orang masuk ke dalam jurang di jalur lintas Panyabungan menuju Natal, tepatnya di ruas jalan depan rumah makan Aik Saroga, Desa Huta Rimbaru, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal. Insiden maut itu terjadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat pada hari Selasa 3 Maret 2020. Di kilometer 18 hingga 19, akibatnya 2 orang penumpang dinyatakan meninggal dunia. Masih di bulan Maret, paripurna hari ulang tahun Mandailing Natal, Haji Kumala Pandapotan dapat penghargaan. Haji Kumala Pandapotan, tokoh pendiri Kabupaten Mandailing Natal sejak tahun 1998 silam, dapat penghargaan dari pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Penghargaan itu diserahkan di sela-sela rapat paripurna istimewa hari ulang tahun ke-21 Mandailing Natal oleh Bupati Mandailing Natal, Dr. Andus Dahlan Hasan Nasution, didampingi Ketua DPRD Erwin Effendi Lubis pada Senin 9 Maret. Meriahkan hari keempat perayaan hari ulang tahun Mandailing Natal. Pada Rabu 11 Maret 2020, perayaan hari ulang tahun ke-21 Mandailing Natal memasuki hari keempat. Untuk hari ini, sama seperti hari-hari sebelumnya, digelar berbagai kegiatan seperti Pildacil dan Fashion Show busana muslim tingkat pelajar SD dan karnaval yang diikuti berbagai instansi dan kalangan. Karnaval tahun ini diikuti berbagai elemen masyarakat, baik organisasi, LSM, instansi, pemerintah, dan pelajar, mulai tingkat TK sampai SMA. Antisipasi virus COVID-19, penyemprotan disinfektan dilakukan secara massal di Mandailing Natal. Dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Mandailing Natal, pemerintah melakukan penyemprotan disinfektan secara massal. Kapolres Mandailing Natal AKBP Horas Tua Silalahi dalam apel persiapan mengatakan, dengan adanya kegiatan ini diharapkan bisa memberikan dampak psikologis pada masyarakat. Ia juga meminta masyarakat agar mendukung pemerintah dengan mendengarkan anjuran pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Peristiwa yang terjadi di Mandailing Natal sepanjang tahun 2020.